Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil di ACC dengan statusnya menunggu dana dicairkan dengan jumlahnya Rp1.280.000 dengan tenornya 30 hari. Nah, jadi silakan teman-teman simak baik-baik video ini sampai selesai jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi silakan nanti teman-teman simak jika ingin diakses. Jika ingin makanan segala baik, dipersilakan dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman, berjumpa kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun di sini sebelum masuk ke inti aplikasinya ya, ataupun ke inti pembahasannya bagi kalian yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Harap teman-teman perhatikan untuk keamanan data-data kalian, seperti di bagian kontak, penyimpanan ataupun ruang memori, kemudian telepon, dan juga kotak masuk dan juga pesan. Harap teman-teman kondisikan semuanya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Jadi maksudnya di sini nanti untuk di bagian foto, usahakan teman-teman harus membackup terlebih dahulu foto-foto pribadi kalian ya. Kemudian kalian bisa ganti foto orang lain, kalian cari di Google itu banyak sekali. Jangan sampai teman-teman menggunakan foto-foto yang pribadi. Nah, kemudian untuk di bagian kontak, tinggal teman-teman nanti masukkan saja kontak admin slot ataupun kontak yang lainnya. Usahakan jangan menggunakan kontak yang pribadi. Dikarenakan seperti ini, jika kalian menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman, malahan nanti yang ada data-data kalian itu akan tersadap ataupun disalahgunakan oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan dan dicermati sebaik mungkin. Kemudian nanti sebelum melakukan peminjaman, ini adalah poin yang sangat penting juga. Kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan aplikasi kredit pintar, IC Cash, dan Namu Investri. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut bisa teman-teman coba ya, dikarenakan aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi dan berizin di OJK dan juga memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan di OJK dan juga teman-teman itu tidak pernah melakukan aksi galbay dalam aplikasi pinjol OJK tersebut, maka nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK satupun, malahan nanti yang ada data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi jangan disia-siakan teman-teman sudah mengisi data capek-capek malah autol. Jadi kan tidak enak. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan terlebih dahulu dan harus dicermati. Nah, kemudian sebelum kalian melakukan peminjaman, teman-teman itu jangan terburu-buru dengan tampilan yang diberikan ya pada pihak aplikasi pinjol ilegal. Dikarenakan sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi, hingga mencapai Rp20 juta lebih. Nah, saya sarankan
kalian harus mengecek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Dikarenakan seperti ini teman-teman, sedikit info saja ya, untuk di aplikasi pinjol ilegal, itu resikonya sangat tinggi sekali jika tidak tahu bagaimana cara-caranya. Dan juga untuk di aplikasi pinjol ilegal biasanya setelah nanti kita di ACC, hanya dicairkan dengan jumlah pinjaman Rp700.000 dan juga tenor selama 7 hari. Dan juga itu semua tergantung nanti dari data-data teman-teman. Jika data-data teman-teman akurat, maka limit yang didapat juga akan lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Namun bunganya sangat tinggi. Nah, itulah yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi Dana Pro. Ini teman-teman aplikasinya. Aplikasi ini telah rilis teman-teman bulan-bulan ini dan terbukti ya melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info tadi sudah saya jelaskan, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi jika mau teman-teman galbay, silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Karena pihak Kominfo sendiri sudah menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Pernyataan itu dibuat sejak tahun 2018 teman-teman. Nah, jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman nanti melakukan aksi galbay. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak ada DC lapangannya teman-teman. Pihak aplikasi hanya meneror pihak meminjam melalui kontak darurat yang tertera pada smartphone ataupun data-data kita. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah takut, tidak usah panik teman-teman. Nah, oke. Sebelum melanjutkan ke videonya, kita harus mengecek terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini, mengakses apa-apa saja ya pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh nanti untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Ingat teman-teman, tadi di awal video sudah saya jelaskan ya mengenai pemindahan foto-foto pribadi kalian. Kemudian, untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Jika teman-teman masih bingung ataupun tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan secara detail ataupun secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Dikarenakan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Dana Pro ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi Dana Pro. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini telah resmi terdaftar oleh KSP sejak Juni 2020. Ingat teman-teman, aplikasi ini hanya terdaftar di KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Jadi, tidak terdaftar di OJK maupun AFPI. Jadi, tidak perlu teman-teman takut jika nantinya teman-teman ingin melakukan aksi galbay. Nah, bisa teman-teman lihat juga di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5%. Sedikit info tadi sudah saya jelaskan teman-teman, kalian jangan sampai terburu-buru ya pada saat ingin melakukan peminjaman karena biasanya setelah nanti di ACC hanya bisa dicairkan Rp700.000 dan bunganya juga sangat tinggi. Jadi harap teman-teman dikondisikan sebaik mungkin. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya ini kita disuruh mengisi beberapa
informasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan informasi akun bank. Nah, untuk bagian informasi identitas ini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik, jangan sampai blur ataupun pecah, dikarenakan jika nanti teman-teman berhasil mengupload, maka nanti secara otomatis nama sesuai KTP dan juga nomor KTP akan terdeteksi dan tertulis di aplikasi ini. Jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengkondisikannya, di sini teman-teman bisa klik saja simpan. Kemudian nanti untuk di bagian informasi pribadi seperti pendidikan, status tempat tinggal, alasan pinjaman, teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman sediakan. Pada saat teman-teman mengisi informasi tempat tinggal, harap teman-teman isi dengan sebenar-benarnya, jangan sampai salah teman-teman. Karena jika teman-teman salah sedikit saja, maka secara otomatis pengajuan kalian auto. Kemudian di langkah berikutnya ada informasi pekerjaan, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan ya, berdasarkan dengan di mana kalian bekerja. Tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan dalam aplikasi ini. Nah, di langkah berikutnya ada informasi kontak darurat. Nanti akan dibutuhkan 2 buah kontak darurat. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Kalian usahakan menggunakan kontak yang fake. Kalian bisa menggunakan kontak admin slot ataupun kontak apa saja. Yang penting jangan kontak teman-teman, kontak pribadi. Sebab pihak DCW dalam aplikasi pinjol tersebut akan meneror lewat kontak yang tertera pada smartphone kalian. Jadi seperti itu. Usahakan kalian harus menggunakan kontak yang fake. Nah, kemudian untuk di bagian terakhir ada informasi akun bank. Di sini juga teman-teman usahakan ya harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Jadi harus teman-teman dikondisikan sebaik mungkin ya, jangan sampai teledor, jangan sampai salah. Nah, jika nantinya teman-teman ya sudah mengisi beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman nanti berniat untuk melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Maka nanti akan secara otomatis data-data kalian akan segera diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Nah, jadi harap dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif karena nanti pihak aplikasi akan menghubungi Anda melalui telepon. Jika data-data teman-teman akurat, maka prosesnya juga akan cepat. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.